Aku suka pada pelayan bar yang menjual minuman. Jadi aku menghabiskan uang untuk menahannya di sisiku. Aku memaksa mencintainya selama 10 tahun. Tapi tak kusangka aku malah mengalami kebangkitan secara tak terduga. Setelah mengetahui bahwa Yun Yun adalah tokoh utama perempuan. Dan setelah dia membuatku hancur berantakan, rumah hancur, orang-orang mati. Aku memutuskan bahwa menyelamatkan diri adalah yang terpenting. Jadi ketika Yun Yun bertemu dengan tokoh utama laki-laki, aku mengirim pesan kepada Yun Yun. Kau sudah bebas. Aku ingin mengganti mainan baru. Ternyata malam itu aku malah ditahan oleh Yun Yun di ruangan gelap kecil. Aku melihat dia berair mata. Dengan rasa tidak adil, dia berbicara. Kakak, bagaimana kamu bisa meninggalkanku? Ini sudah tahun ke-10 aku dan Yun Yun terjerat. Film terbarunya yang baru dirilis meraih sukses besar di box office dan ulasan. Baru saja di Weibo mengunggah foto perayaan yang menembus 2 miliar. Aku melihat pasangan pria dan wanita yang saling berpelukan di ponselku. Dengan wajah tanpa ekspresi, aku menanyainya. Aku tidak ingat ada adegan seperti itu dalam film. Yun Yun menghela napas dengan putus asa. Xiaoyan, itu hanya foto produksi. Hanya foto produksi saja. Para penggemarmu bilang itu sangat menggemaskan. Tapi kami yang sebenarnya. Aku tidak menyerah begitu saja. Kamu bilang aku harus mengunggah foto tempat tidur kami di fanclubmu. Apakah penggemarmu akan hancur karenanya? Yun Yun tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangkat kepala dan menatapku sekilas. Ujung matanya panjang. Saat menundukkan pandangan, bulu matanya menimbulkan bayangan tipis di ujung mata. Sangat memukau. Apakah kamu ingin aku mengirimkannya? Nanti nama kita akan naik ke trending. Aku menatap Yun Yun dengan takjub. Tak tahan mendekat untuk mencium dia. Yun Yun ingin memalingkan wajahnya, tapi aku memeluk pinggangnya. Aku menatapnya langsung. Aku menunggu dia berbicara. Aku akan menghubungi tim promosi. Ganti satu foto. Aku tidak puas dengan jawaban ini. Sudah ada cukup banyak orang yang menyimpan foto ini. Pada acara penghargaan minggu depan, aku akan melamar kamu. Akhirnya Yun Yun menyerah. Ini cara terbaik untuk memberitahu semua orang. Kamu sebenarnya milik siapa? Tapi setelah Yun Yun pergi, aku malah berpeluh dingin sambil menutupi dadaku. Seluruh tubuhku gemetar. Aku tahu waktuku hampir habis. Duniaku adalah sebuah buku. Yun Yun adalah tokoh utama perempuan. Tapi sayangnya, aku bukan tokoh utama laki-laki. Bahkan aku tidak layak jadi tokoh utama kedua. Aku adalah pria keempat yang gila. Aku hanyalah latar belakang dan alat dalam buku ini. Alur ceritaku sangat sederhana. Pertama, memberi pengalaman kepada tokoh utama perempuan. Menggunakan semua sumber daya untuk meluncurkan karirnya. Membuatnya dari peran kecil menjadi bintang film. Kedua, menumpuk buff untuk tokoh utama perempuan, seperti sifat licik dan menahan diri, trauma psikologis yang parah, tidak percaya pada perasaan, obsesi dan sifat manja. Apa yang tak didapatkan akan dihancurkan. Menunggu cerita penebusan. Ciri kepribadian terdistorsi yang wajib dimiliki tokoh utama perempuan. Semua itu aku ikat di sisinya. Dipaksa mencintai selama 10 tahun hingga terpaksa muncul. Akhirnya, untuk menghindari penyiksaanku pada tokoh utama perempuan yang dapat membuat pembaca tidak suka, aku akan memulai cerita dengan kecelakaan mobil yang fatal. Meninggalkan tokoh utama perempuan yang terluka parah bertemu dokter yang lembut dan tokoh utama laki-laki menunggu tubuhnya. Hati mereka sembuh bersamaan. Sedikit kata tentang diriku. Hanya akan muncul beberapa kalimat setelah tokoh utama perempuan membuka hati kepada tokoh utama laki-laki menjadi alat untuk mengangkat hubungan mereka. Tapi bagiku, 10 tahun ini benar-benar ada. Aku telah menguasai Yun Yun selama 10 tahun penuh. Selama dia memiliki kontak dekat dengan orang lain, aku akan menunjukkan rasa kepemilikan yang membuat tidak nyaman, menjadi gila terhadapnya. 10 tahun yang lalu, di bar, aku melihat Yun Yun yang bekerja paruh waktu. Senar pertama dalam diriku langsung putus. Aku berlari tanpa kontrol untuk menanyakan namanya, dan dengan sombong mengucapkan hal yang biasanya tidak akan pernah kukatakan. Siapa namamu? Temani aku semalam. Aku akan menanggung semua minuman di belakangmu. Sepertinya aku tidak mengenalmu. Itu adalah kalimat pertama yang Yun Yun katakan padaku. Namaku Xiaoyan. Pacarmu di masa depan karena mabuk. Aku mencium wajah. Kamu menenangkannya. Aku tidak akan lagi menjual minuman di sini seumur hidupku. Si gila mengelap wajahnya dan hendak pergi. Tapi bagaimana aku bisa mengizinkannya? Aku memanggil bodyguard di sampingku untuk mengikat tangan di belakang, membuatnya tidak bisa bergerak. Lalu aku menggigit ujung jariku. Di tempat yang kulalui, aku menuliskan namaku. Ingatlah, aku tersenyum sambil berkata kepada. Tanpa kejutan, aku menatapnya. Matanya yang cantik menjadi merah karena marah. Ini pertama kalinya. Kamu tidak memanggilku. Jika pada kesempatan kedua kamu masih tidak memanggilku, aku akan menatanya di wajahmu. Kamu pikir kamu siapa? Berjuang. Tapi orang-orang di sekitar tahu siapa aku. Tidak ada yang akan datang membantu dia. Aku langsung mengeluarkan segenggam uang dan memasukkannya ke dalam rok. Lalu dengan santai aku mengulurkan tangan menggosok bibirnya. Merah dan lembut. Terlihat sangat cocok untuk dicium. Jika kamu masih tidak memberitahuku namamu, aku akan mencium kamu. Menggigit giginya sambil menatapku. Pojok matanya merah. Akhirnya aku tak tahan menundukkan kepala. Hampir cukup dekat untuk merasakan napas hangatnya. Aku membuka mulut. Nama yang indah. Jika kamu sekarang memegang tanganku, bawa aku pergi dari sini. Aku akan setuju. Aku memberi isyarat pada bodyguard untuk melepaskan. Lalu aku mengulurkan tangan ke arah. Mungkin kamu mengharapkan aku melakukan sesuatu yang lebih berlebihan di sini. Setelah berkata itu, aku semakin lepas menikmati tubuh. Ragu sambil mengerutkan alis. Akhirnya dia menghela napas dalam. Mencengkeramku. Ia menoleh dan pergi. Di belakangnya terdengar tawa keras. Aku menoleh, menaruh jari di bibir, lalu bersuara, SHH. Lalu dengan puas aku menatap profil samping. Cantik dengan sudut mata merah. Sungguh menyenangkan dipandang. Sampai di tempat yang sepi di luar bar. Yun Yun segera melepaskan tanganku. Aku boleh pergi.
Kan, kamu sedang berbicara dengan siapa? Aku pura-pura polos, mencondongkan kepala melihat Yun Yun dan Xiao Yan. Aku boleh pergi? Kan, mendengar Yun Yun mengucapkan namaku dengan samar. Aku akhirnya mengeluarkan desahan puas. Sampai jumpa Yun Yun besok. Sampai bayangan Yun Yun benar-benar menghilang dari pandanganku. Kendali atas tubuhku perlahan kembali. Aku tidak ingat sejak kapan aku menyadari. Dunia ini adalah sebuah buku. Tapi selama beberapa tahun terakhir, aku menjalani hidup anak kaya yang tenang tanpa gejolak. Aku juga selalu berpikir, selama aku tidak terlibat dalam kehidupan protagonis pria dan wanita, ceritanya tidak ada hubungannya denganku. Sampai baru saja dipaksa menyelesaikan alur cerita. Aku baru menyadari bahwa novel tidak dapat diputar balik. Mulai hari ini, aku akan menempel pada Yun Yun seperti plester anjing yang tidak bisa lepas sampai semua alur cerita selesai. Sebenarnya dalam buku tentang bagaimana Xiao Yan mengikat Yun Yun pada dirinya dengan selotip, hanya dengan sekadar mengikat, disinggung singkat. Aku tidak ingin terjerat dengan Yun Yun, tapi karena saat perpisahan, aku berkata kepada Yun Yun, sampai jumpa besok. Jadi menurut alur cerita, besok aku pasti tidak tahan lagi dan akan pergi ke bar mencarinya. Dengan berpikir begitu, aku bangkit dari tempat tidur, masuk ke kamar mandi, membuka air dingin dan langsung menyiram tubuh. Mungkin aku bisa membuat diriku sakit parah, sakit sampai tidak bisa keluar rumah. Intinya, kalau bisa menunda alur cerita antara aku dan Yun Yun sedikit, biarkan saja. Keesokan harinya, aku memang berhasil memunculkan demam tinggi. Dia masih tidak pergi ke rumah sakit. Aku menahan tangan pengasuh, memanggil dokter pribadi ke rumah. Setelah mengucapkan itu, aku pun tertidur nyenyak dengan lega. Sampai sebuah pengereman mendadak membuatku terbangun. Di mana ini? Aku tidak berada di kamar. Saya berada di kursi belakang Bentley di rumah saya. Saya tiba-tiba duduk tegak. Belum sempat berbicara, pengawal di kursi depan langsung memutar kepala. Tuan muda, ada orang yang pingsan di depanmu. Apa? Kita mau kemana? Saat membuka mulut, saya menyadari tenggorokan saya serak parah. Seluruh tubuh terasa lemah dan mengantuk. Tidak ada semangat. Tidak mungkin saya menabrak Yun Yun, kan? Alur cerita begitu, cepat-cepat mengirimkan tokoh utama perempuan ke arah sana. Dr. Chai mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan ke sini. Tuan muda, demammu belum turun lagi. Jadi sekarang kita harus pergi ke rumah sakit. Setelah pengawal selesai menjelaskan, ia terdiam sejenak, menggeser tubuhnya, memperlihatkan seorang lansia yang tergeletak di pinggir jalan di depan pandangan. Tuan muda, mau dipindahkan? Bukan Yun Yun. Lihat jelas bayangan orang itu. Saya menghela napas lega. Ayo naik mobil bersama ke rumah sakit. Setelah disuntik penurun demam sepanjang hari, akhirnya saya pulih sedikit semangatnya. Selama itu saya terus bersembunyi di ruang VIP dan tidak keluar. Melihat waktu hampir melewati pukul 12. Memasuki hari ketiga, saya juga belum bertemu Yun Yun. Saya tidak merasa senang diam-diam. Meskipun saya harus keluar rumah, tapi tempat yang akan saya tuju, jika Yun Yun tidak ada, saya masih bisa menghindari masuk ke dalam alur cerita. Jadi besok saya akan mengatur diri saya untuk pergi ke luar negeri. Xiao tuan muda, ini ruang rawatannya. Terima kasih telah mengantar nenek saya ke rumah sakit. DLL. Sepertinya saya mendengar suara Yun Yun. Tidak sempat mengendalikan reaksi tubuh. Saya membuka pintu kamar, menatap mata Yun Yun di luar. Jika kamu ingin berterima kasih, kamu bisa menikah denganku. Kenapa saya harus mengucapkan omong kosong? Saya hampir ingin menggigit lidah saya sendiri. Tapi saya tetap tidak bisa menahan tubuh berjalan ke arah itu. Mengambil buah yang dipegang Yun Yun. Saya sudah membayar seluruh biaya pemeriksaan lengkap untuk nenekmu. Sedikit barang seperti ini tidak cukup, ya? Berapa totalnya? Aku transfer ke kamu. Yun Yun menatap dingin lalu mulai mengeluarkan ponselnya. Aku langsung memberi nomor teleponku. Saat Yun Yun sudah membuka halaman transfer Alipay, baru kemudian aku berkata pelan-pelan, 88.000. Melihat Yun Yun yang terkejut, aku tertawa kecil. Tidak ada uang, tidak apa-apa. Bisa temani aku makan sekali. 10.000 untuk temani aku jalan-jalan sekali. 20.000 untuk mengantarku pulang sekali. 30.000 jika kamu mau bergandengan tangan mengantar pulang. 10.000 untuk ciuman satu kali. Kalau begitu, jangan berlebihan. Mendengar itu, Yun Yun di belakang memotong dengan suara keras. Aku bukan penjual, aku juga bukan pelacur. Aku menatap tokoh utama dengan penuh minat. Sepertinya setiap kali bertemu, aku selalu membuatnya marah. Aku juga manusia biasa. Siapa yang begitu menginginkannya seperti aku? Tubuhku hidup seperti preman. Tapi sepertinya aku perlu lebih preman lagi. Aku mendekat ke Yun Yun. Saat dia belum sempat bereaksi, aku memeluk pinggangnya, lalu mencium bibirnya. Lembut, dingin. Ciumannya rasanya tidak buruk. Kemudian aku tiba-tiba didorong jatuh ke tanah. Wajah Yun Yun memerah sampai ke pangkal telinga. Dia menatapku dengan tak percaya. Bagaimana kamu bisa belum menyelesaikan kata-katamu tadi? Jika ciuman satu kali, 88.000 akan terbayar. Aku benar-benar bukan preman. Lagi pula ini adalah ciuman pertamaku. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku langsung menggosok bibirku dengan gegabah, dan sebagainya. Sepertinya aku bisa mengendalikan diriku. Apakah karena tadi aku mencium Yun Yun, keinginanku untuk memilikinya terpenuhi? Jadi sekarang izinkan aku mengendalikan alur cerita. Aku segera berdiri, pegang tangan Yun Yun yang menoleh ingin pergi. Jangan pergi, cium aku sekali lagi. Tolong. Aduh. Cewek ini pusing banget. Melihat Yun Yun tidak memperhatikanku, aku memanfaatkan kesempatan, menutup kepala, lalu terjatuh ke atasnya. Sentuh aku. Apakah lagi terasa terbakar? Jangan lagi pakai akal-akalan seperti ini. Yun Yun mengulurkan tangan untuk menghentikanku, mendekat ke pelukannya. Setidaknya aku sudah menyelamatkan nenekmu. Jika kamu mengabaikanku,
Itu balas budi dengan kebencian. Aku terus memeluk Yun Yun tanpa melepaskan. Yun Yun tak ada pilihan, hanya bisa membawaku kembali ke ruang perawatan. Sekarang aku yakin, jika aku mendekat ke Yun Yun, menyentuh Yun Yun, itu berarti mengikuti alur cerita yang benar. Aku bisa mengendalikan tubuhku. Namun jika aku menjauh dari Yun Yun, itu sama dengan menolak alur cerita. Maka aku akan kehilangan kendali atas tubuhku. Dikendalikan untuk memaksa menyelesaikan cerita. Ketika memikirkan mengikuti cerita secara pasif, kata-kata yang kuucapkan seperti 250 itu. Aku semakin mantap memegang tangan Yun Yun dan tidak melepaskannya. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tetap di sini menjaga aku. Aku tidak bisa di sini. Aku harus turun menemani nenekku. Mungkin aku teringat. Aku yang menyelamatkannya. Wajah nenek Yun Yun menjadi jauh lebih tenang. Istirahatlah dengan baik. Setelah kamu tertidur, aku akan pergi lagi. Awalnya tidak merasa mengantuk. Tapi setelah berbaring di tempat tidur, tiba-tiba terasa kepala berat dan kaki ringan. Rasa kantuk dengan cepat datang. Setengah terjaga, setengah bermimpi. Aku mendengar Yun Yun berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan nenekku." Dokter berkata jika datang lebih lambat, keadaannya akan sangat berbahaya. Tapi aku tidak suka kamu. Juga tidak ingin bermain permainan membosankan ini bersamamu. Uang yang kamu bayar? Aku akan mencari cara mengembalikannya. Aku tidak mau uang. Aku ingin Yun Yun. Aku berjuang ingin menggenggam erat tangan. Namun rasa kantuk datang. Aku kembali terjebak dalam mimpi. Setelah tidur sebentar, aku terbangun, rasanya segar dan bugar, namun sudah tidak ada. Mengingat semalam aku mendengar dengan setengah mengantuk. Jika ingin memutuskan hubungan dengan jelas, aku menyadari, daripada dipaksa mengikuti alur cerita terhadapnya, seperti tiran memaksa memanah, memaksanya sampai tubuh dan jiwanya terluka. Lebih baik memikirkan cara agar terpaksa tinggal di sisiku. Lalu, dalam kondisi aku dapat mengendalikan tubuhnya, menjalani 10 tahun ini dengan damai. Jika dia berpikir beberapa puluh ribu yuan dapat melunasi beberapa ratus ribu, bahkan beberapa puluh juta, menghabiskan sedikit uang. Aku berhasil mendapatkan data keluarga, ibu hamil sebelum menikah. Setelah melahirkannya, dia menyerahkannya kepada kakek. Nenek tidak pernah kembali. Kesehatan neneknya tidak baik, sering harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan kakeknya sangat suka berjudi. Selama bertahun-tahun berkeliaran di berbagai kasino kecil. Jika kalah taruhan, dia bersembunyi, menunggu neneknya melunasi utang yang ditagih sebelum kembali ke rumah. Tidak pernah berubah meski sudah diajari berulang kali. Jadi sebenarnya aku hanya perlu menggerakkan sedikit tangan dan kaki, agar kakeknya kalah lebih besar lagi. Secara alami akan menunduk kepadaku. Namun aku tidak menyangka aku mengacaukannya. Kakek sudah mati. Kakeknya melompat dari lantai 20. Utang yang sangat besar, membuatnya memilih bunuh diri untuk menghindar. Namun orang yang menagih utang tidak melepaskannya. Mereka sedang berkerumun menghalangi pintu rumahnya, membawa televisi, mesin cuci, dan peralatan rumah lainnya keluar. Sedangkan mayat kakeknya dilempar sendirian di bawah. Hanya ditutup secara sembarangan dengan selembar kain putih. Saat aku tiba, sedang berusaha mengangkat mayat kakeknya kembali ke apartemen. Mayat yang jatuh tidak terlihat bagus. Darah dan daging menutupi tanah. Hampir tidak dapat menemukan titik tekanan. Wajah dipenuhi memar dan kerak darah. Pakaian juga berlumuran merah darah. Tapi ekspresinya sangat dingin. Tatapannya hitam pekat. Tidak ada cahaya yang masuk. Yun Yun? Aku segera memanggil bodyguard ke sana. Bantu pergi. Yun Yun berkata dengan dingin. Suara serak. Aku tidak memperhatikannya. Membiarkan bodyguard memaksa mengangkat mayat kakeknya dan membawanya masuk ke rumah. Lalu menuliskan serangkaian angka di cek. Memberikan uang kepada orang yang menahan di depan rumahnya. Aku menerima uang itu untuknya. Cepat pergi. Sekarang kamu mau berpura-pura jadi orang baik apa? Yun Yun mengejek. Kakekku tidak pernah berjudi. Tidak pernah kalah dengan jumlah sebesar itu. Kamu yang mengatur. Kan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku merasa bersalah dan tidak berani menoleh. Tapi tetap saja aku berusaha membela diri. Aku juga tidak bisa memaksanya ke meja judi. Diam dalam waktu lama. Yun Yun akhirnya berkata perlahan. Semoga Xiao Yan bukan kamu. Lalu Yun Yun memutar kepala dan pergi. Mau kemana? Aku segera mengejarnya. Nenekku pingsan. Aku harus ke rumah sakit. Aku antar kamu. Di dalam mobil. Kembali ada keheningan canggung. Hidup yang lama terbenam dalam sarang madu. Membuatku sama sekali tidak menyadari. Akan ada orang yang bunuh diri karena tidak bisa mengumpulkan 30 juta. Jika Yun Yun mengetahui kebenarannya. Aku takut dia akan membenciku sampai ke tulang. Tidak mungkin dia rela berada di sisiku. Membayangkan 10 tahun ke depan. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhku. Hanya bisa gila pada Yun Yun. Saling menyiksa. Aku rasa yang melompat dari gedung itu lebih baik kalau itu aku. Nenekku? Ketika mengetahui kakekku berhutang, langsung terkejut. Pingsan. Dia juga belum tahu suara tiba-tiba kakekku. Yun Yun membuatku takut lagi menatap matanya yang hitam pekat. Aku berkata secara refleks, saya tidak melakukan apa-apa. Maksud saya tidak akan ngomong sembarangan. Menyulut nenek. Saya menundukkan kepala dengan canggung. Terima kasih barusan. Yun Yun tersenyum pahit. Utang saya padamu semakin banyak. Tidak apa-apa. Kita teman. Kan? Teman yang begitu akrab sejak pertama kali bertemu. Yun Yun mengangkat alis sedikit. Meskipun awalnya tidak menyenangkan. Tapi saya menganggapmu sebagai teman baik. Benar-benar teman terbaik. Saya menatap Yun Yun dengan penuh tekad. Hanya tinggal bersumpah kepada langit. Untungnya Yun Yun hanya menatapku diam-diam beberapa saat tanpa bicara. Saya tidak bisa menahan lega. Ini adalah saat langkah saya dan Yun Yun damai bersama. Mungkin ini pertanda baik. Kita bisa menjadi teman baik. Menjalani 10 tahun ini dengan damai tanpa masalah. Tapi saya tidak menyangka ada kejutan lebih besar menanti di rumah sakit. Di ruang rawat. Sudah ada pria lain yang menjaga tempat tidur nenek Yun
Yun Yun. Kak Yun Yun, apakah kamu terluka? Pria itu melihat darah di tubuh Yun Yun. Terkejut besar. Cepat berdiri. Menahan Yun Yun. Terus memeriksa. Saya tidak apa-apa. Maaf merepotkanmu hari ini. Kamu pulang dulu ya. Sudah lama mengidamkan Yun Yun. Ini pertama kalinya mendengar suaranya begitu lembut. Tidak apa-apa. Kak Yun Yun, kamu seorang perempuan yang merawat nenek terlalu melelahkan. Aku bisa membantu di sini. Panggilan Kak Yun Yun terdengar sangat akrab. Saat saya menyadari ada yang tidak beres, saya sudah mulai tanpa ekspresi. Terus menekan bel perawat di pintu ruang rawat. Suara yang menyakitkan telinga membuat Yun Yun dan pria itu menatapku bersama. Tanpa menunggu reaksi Yun Yun, pria itu langsung menatapku sambil menuduh. Kak Yun Yun, ini temanmu? Dia begitu akan mengganggu nenek. Keluar, aku berkata dengan dingin. Laki-laki itu jelas tidak menyangka kalimat pertamaku akan seperti ini. Dengan sedikit kebingungan, dia menatap Yun Yun. Baik, silakan kembali dulu. Yun Yun meliriknya, berbisik. Tapi kakak Yun Yun, aku baru saja melunasi hutang judi sebesar 30 juta untuk kakekmu. Aku langsung memotong pembicaraan Bai King. Jika pria ini tidak segera mengeluarkan 30 juta untuk membayarmu kepadaku, maka tolong buat dia segera keluar. Bai King keluar. Yun Yun berdiri dan mendorong Bai King ke pintu. Pergi. Melihat nenek yang masih terlelap di tempat tidur sakit, Yun Yun menarikku ke samping. Kamu tiba-tiba menjadi gila? Maaf, aku juga tidak tahu kenapa aku gila. Tapi melihat Yun Yun dekat dengan pria lain, aku hanya merasakan amarah tak berujung mengalir. Ingin merobek pria bernama Bai King menjadi kepingan. Ingin mengurung Yun Yun, supaya dia hanya bisa melihatku, hanya bisa memanggil namaku. Rasa kepemilikan yang menakutkan ini membuatku takut. Tapi aku tidak bisa mengendalikan tindakanku. Aku mengambil ponsel dari saku atas Yun Yun, memberi isyarat padanya untuk membuka kunci layar, menyaring semua kontak pria itu dan memblokir Bai King. Dia hanya tetanggaku. Yun Yun menjelaskan. Yun Yun, aku sangat tidak senang. Aku sembarangan melempar ponsel Yun Yun keluar jendela. Sebaiknya kamu mengerti bahwa nilai 30 juta itu karena aku menyukaimu. Tapi perasaanku tidak akan mentolerir orang lain yang mengincar kamu. Tolong, apa yang aku katakan lagi? Omong bodoh. Situasinya semakin memburuk langkah demi langkah. Setelah Yun Yun mendengar, wajahnya berubah. Pandangan yang semula melunak kembali menjadi dingin. Aku tidak butuh perasaanmu. Aku bisa menuliskan surat hutang untukmu. Berapapun bunga yang kamu mau. Uang yang kuhutang padamu. Aku pasti akan mengembalikannya. Sungguh lucu. Bagaimana kata-kata MU seperti itu tidak benar? Baru saja orang-orang itu berkata. Aku tertawa sinis. Pelan-pelan masuk ke Yun Yun. Dengan gerakan lembut, Mua menggaruk kerak darah di wajah Yun Yun. Lalu dengan keras menggaruknya. Sudut mata Yun Yun kembali berdarah. Tapi dia tidak bergerak. Hanya menatapku dengan tatapan dingin dan asing. Apakah karena orang-orang itu tidak mendengarkan? Ya? Orang-orang itu tidak sebanding dengan betapa aku menyukaimu. Aku menundukkan kepala dan mencium luka Yun Yun. Bau darah yang kuat membuatku mual. Namun aku tetap perlahan mencium luka Yun Yun. Bibir Yun Yun sangat kering. Tapi ketika dicium tidak menjijikan. Itu rasa segar dan sedikit dingin yang hanya milik Yun Yun. Ternyata setelah mencium Yun Yun, aku keluar dari keadaan gila itu. Maaf. Aku cepat-cepat mengambil kain kasa untuk mengusap darah di wajah Yun Yun. Seru? Ya, mainin aku seperti mainan. Dibandingkan dengan sebelumnya ketika mataku merah karena marah. Sekarang Yun Yun yang tanpa ekspresi membuatku merasa lebih menakutkan. Yun Yun, aku sangat kaya. Banyak. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku hanya bisa berusaha menunjukkan bahwa aku berguna. Aku bisa mengatur urusan almarhum kakekmu, memberikan perawatan terbaik untuk nenekmu. Lalu, apa yang harus aku berikan untuk bermain permainan, teman baik ini denganmu, atau menemanimu ke tempat tidur? Yun Yun tiba-tiba memegangku, dengan tangan yang memegang kasa, mendorongku ke dalam pelukannya. Apakah aku harus berterima kasih kepada Tuan Xiao karena begitu menghargai aku, menghabiskan 30 juta untuk membeli pasangan tidur? Tidak perlu kamu melakukan apa-apa. Merasa napas hangat Yun Yun menyembur di leherku. Aku merasa tidak nyaman di seluruh tubuh. Sama sekali tidak berani menatapnya. Kondisi Yun Yun sangat tidak normal. Tapi otakku sudah tidak bisa berpikir lagi. Dia menjilat leherku. Aku akan memanggil perawat untuk menanganinya. Aku berusaha keras melepaskan diri dari pelukan Yun Yun. Ketakutan membuatku melarikan diri. Aku bersembunyi beberapa hari, tidak berani menemui Yun Yun. Hanya meminta bodyguard membantu mengurus urusan almarhum kakek Yun Yun. Tidak tahu bagaimana Yun Yun menjelaskannya. Singkatnya, hasil akhirnya terjadi setelah pemakaman kakeknya. Neneknya pindah ke panti perawatan untuk memulihkan kesehatannya. Aku juga perlahan-lahan memahami keanehan pada tubuhku. Agar alur cerita tetap berjalan normal, aku harus mendekati Yun Yun, membiarkan Yun Yun tetap di sisiku. Dan jika Yun Yun memiliki kontak intim dengan orang lain, karena karakter yang ditetapkan, aku akan menunjukkan rasa kepemilikan yang sangat kuat. Mulai gila-gilaan terhadap Yun Yun. Jadi mengapa harus membuatku tahu ini adalah sebuah buku? Mengapa harus membuatku melihat alur ceritanya? Aku jelas tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada yang bisa diubah. Tiba-tiba, bodyguard yang menghilang selama beberapa hari bersama Yun Yun kembali. Ada apa? Aku melirik ke belakangnya. Yun Yun tidak ada. Nona Yun telah pergi. Bodyguard dari Heng Sing menyerahkan sebuah kontrak kepadaku. Heng Sing Entertainment adalah salah satu perusahaan hiburan terkemuka di dalam negeri. Kebetulan sekali, keluargaku juga memiliki sedikit saham di dalamnya. Sebelumnya aku masih bingung. Dengan tingkat kepemilikan yang kuat seperti Xiao Yan, bagaimana mungkin mengizinkan Yun Yun menjadi aktris? Berakting membuatnya muncul di mata lebih banyak orang. Tidak kusangka,
Yunyun yang melompat masuk sendiri. 10 tahun kontrak penjualan diri lengkap dengan denda pelanggaran yang sangat tinggi. Aku tak percaya dan menanyakan kepada bodyguard. Dia menandatangani secara sukarela. Bodyguard menambahkan, mereka tidak tahu bahwa Nona Yun adalah orangmu. Hanya merasa citra Nona Yun sangat cocok. Saat ini sedang mengincar proyek film kelas S. Ditambah Nona Yun sangat membutuhkan uang. Jadi, di mana Yunyun sekarang? Di lokasi syuting di bagian utara kota. Saat aku menyadari, aku sudah muncul di depan Yunyun dengan kontrak di tangan. Baru beberapa hari tidak bertemu. Yunyun menjadi jauh lebih kurus. Di bawah kemasan perusahaan hiburan, dia mengganti gaya rambutnya. Wajahnya tampak lebih cantik. Mengenakan gaun putih sederhana, ia tampak bersih dan anggun. 10 tahun kontrak penjualan diri, kamu masih berani menandatanganinya. Yunyun, apakah kamu sedang terburu-buru menjadi milikku? Aku sudah tahu menghindar dari Yunyun akan menimbulkan efek samping. Ternyata begitu bertemu, aku langsung mulai ngomong ngawur. Aku tidak tahu bahwa adalah keluarga Xiao. Yunyun menjelaskan dengan tenang. Jadi sekarang kamu tahu. Aku masuk ke Yunyun. Aku semakin tanpa rasa malu mengamatinya. Tidak heran dia jadi tokoh utama. Cantiknya luar biasa. Mau nggak kamu tunjukkan sedikit? Setelah berkata, tanganku tak sabar meraih dada Yunyun. Xiaoyan, kamu benar-benar suka aku? Yunyun tidak menghindar. Hanya menatapku dengan tatapan yang rumit. Tentu saja suka. Kamu sama sekali tidak mengerti aku. Tidak tahu seperti apa diriku. Tidak tahu latar belakang keluargaku. Kamu hanya menyukai penampilan luar. Apakah rasa suka seperti ini masih disebut suka? Apakah mencintai wajahmu belum cukup? Aku tak bisa menahan diri. Tertawa sinis. Berbicara soal perasaan mudah berubah menjadi buruk. Tapi selama wajahmu tetap secantik ini, aku bisa terus menyukaimu. Semakin sering, semakin akrab. Aku dengan terampil menunduk, memeluk pinggang Yunyun, cepat mencium Yunyun. Ini adalah Yunyun pertama. Aku yang tidak menolak. Dia menatapku dengan tenang. Pandangan matanya gelap dan tidak jelas. Melihat Yunyun tidak buru-buru menolakku, aku menjadi lebih berani. Dengan tergila-gila, mencium bibir bawahnya. Merasakan aroma segar dan dingin yang khas milik Yunyun. Setelah mencium Yunyun, pikiranku menjadi jauh lebih jernih. Baru kusadari. Tanpa kusadari, Yunyun menggenggam leherku. Yunyun hampir menempel pada tubuhku. Aduh, lepaskan Yunyun segera. Aku melangkah mundur jauh. Yunyun, karena kamu sudah menandatangani kontrak 10 tahun dengan kita buat kesepakatan selama 10 tahun. Kesepakatan apa? Selama 10 tahun ini, selain pekerjaan yang diatur untukmu, kamu harus menemani sarapan bersamaku setiap hari. Saat kamu istirahat, datanglah menemuiku. Saat kamu di lokasi syuting, aku yang akan mencarimu. Saat aku di sini, artinya kamu tidak boleh melakukan kontak intim dengan lawan jenis lain. Sebaiknya tidak berkata apa-apa. Begitulah, jika kamu berhasil melakukannya. 10 tahun kemudian, aku membebaskanmu. Tidak akan mengikat. Dengan begitu, kamu membuatku menyerah. Langsung saja, berhenti. Bagaimanapun, secara harfiah, ini juga berarti aku memiliki Yunyun selama 10 tahun. Dia tidak perlu memaksa diri untuk bersama orang yang tidak disukainya. Aku juga bisa mengendalikan diriku sendiri. Kita berdua merasa nyaman. Takut Yunyun curiga aku tiba-tiba begitu mudah diajak bicara. Aku cepat-cepat menambahkan satu kalimat. Jika dalam 10 tahun sekalipun kamu tidak bisa menyukainya aku, maka aku tidak ada apa-apa lagi untuk dikatakan. Mata hitam pekat Yunyun bergejolak dengan emosi yang aku tidak mengerti. Saat aku mengira dia akan berkata sesuatu lagi, dia pelan-pelan menjawab, baik, kepadaku. Aku berjanji pada kamu untuk 10 tahun bersama Yunyun. Lebih tenang daripada yang kukira. Dia memang lahir sebagai bintang di antara kerumunan. Apapun yang dia lakukan selalu bersinar. Seperti alur cerita yang aku tahu. Drama pertama Yunyun debut langsung meledak. Mendapatkan penghargaan pendatang baru terbaik tahun itu. Setelah itu, tawaran peran terus mengalir. Dari drama TV hingga film. Setiap film yang dia buat menjadi hit. Penggemar memujinya sebagai bintang ungu yang turun dari langit. Aktingnya lebih menonjol daripada penampilannya. Dia cepat berubah dari pendatang baru yang panas menjadi bintang top baru. Lalu menjadi legenda box office. Akhirnya menjadi calon aktris utama. Lebih penting lagi, kehidupan cintanya sangat misterius. Kecuali 6 tahun lalu tiba-tiba mengumumkan memiliki pacar di luar dunia hiburan. Tidak ada lagi yang mengintip privasinya sedikit pun. Mengenai pengumuman itu, utamanya saat aku mengunjungi set suatu kali. Aku bertemu Yunyun secara tidak sengaja. Saat syuting adegan ciuman, aku hampir kehilangan kendali. Langsung berlari ke arahnya, mendorong aktor pria itu ke tanah. Membawa Yunyun pergi. Kecepatan mobil melaju sampai 120. Hampir saja menarik Yunyun untuk mati bersama. Demi menenangkan saya, dia memegang tanganku. 10 jari berpegangan, membuat posting di Weibo. Akibatnya saya menjadi lebih bersemangat. Berhenti mobil, memeluk lalu mencium. Lalu situasinya semakin tak terkendali. Saat saya kembali sadar, leher penuh dengan bekas gigitan stroberi yang saya tinggalkan. Dia menatap saya dengan mata yang basah, membuat saya merasa bersalah sehingga tak berani menatap. Dia malah membuat saya harus bertanggung jawab. Secara refleks saya mulai menulis chat. Tidak disangka langsung memberi tatapan marah. Bagaimanapun, saya masih berutang banyak pada kamu. Potong saja dari dalam. Setelah selesai berbicara, memakai pakaian dan hendak pergi. Bukankah kamu juga menikmatinya? Ya, sangat menikmati suara. Ada rasa menggeram. Setelah itu kami mulai berperang dingin. Itu juga satu-satunya bulan dalam 10 tahun ini. Kami tidak sarapan bersama. Sampai saya tidak tahan lagi dan pergi mencarinya. Di lokasi syuting, memeluknya lalu mencium. Kami kembali berdamai secara misterius. Saya sering merasa kebingungan. Seolah-olah kami memang pasangan. Melakukan hal-hal yang hanya pasangan lakukan. Dan seringkali melihat gosip tentang membuat saya tak bisa mengendalikan diri.
menjadi gila. Lalu saya sadar kembali. Ini hanya alur cerita yang harus dijalani. Bagi mungkin hanya rasa sakit. Sampai hampir akhir tahun ke-10, saya sudah melihat pemeran utama lebih awal. Lucunya, saat mendengar berita bahwa terluka di lokasi syuting, saya sedang menulis sebuah buku. Sebenarnya tidak ada yang bagus untuk ditulis. Bagaimanapun, tidak tahu kapan cerita akan sampai ke titik itu. Saya akan mati. Intinya membagi saham, properti, dan sebagainya, entah disumbangkan atau diserahkan kepada, agar nanti saya tidak tiba-tiba menghilang. 10 tahun masa muda tidak sia-sia. Tidak kusangka saya tidak mati. Dia dulu mengalami masalah saat saya tiba di lokasi syuting, dikelilingi sehingga tidak ada jalan keluar. Hanya pada kostum yang samar terlihat sebagian besar warna merah cerah. Saya memanggil bodyguard untuk menyingkirkan orang itu. Lalu saya melihat Yun Yun duduk bersandar di bangku panjang. Kostum panggung sudah terpotong di bahu. Lengannya memiliki goresan besar yang berlumuran darah dan daging. Namun dia tidak melihat lukanya, melainkan diam-diam menatap orang yang memberi obat kepada. Itu adalah seorang pria yang hanya dengan melihat profilnya saja sudah terasa sangat tampan. Tidak heran saya tidak bereaksi saat melihat adegan ini. Ternyata protagonis pria datang. Bagaimana peran protagonis pria bisa membiarkan saya, pria 4, kecil ini, menjadi gila? Tidak terlalu serius, tidak melukai tulang, namun area lukanya cukup besar. Harus memperhatikan kebersihan. Beberapa hari ke depan tidak boleh melakukan gerakan besar. Protagonis pria dengan hati-hati membalut luka Yun Yun. Lalu dia mengangkat kepala, menatap Yun Yun, dan tersenyum lembut. Setelah menjadi dokter kru selama begitu lama, apakah ini pertama kalinya melihat Guru Yun terluka? Guru Yun bertanya. Tidak ada apa-apa. Apakah saya yang pergi? Yun Yun melihat ponselnya sekilas. Dengan pikiran melayang, dia bertanya. Besok akan ada acara penghargaan yang cukup penting. Tidak mengganggu kehadirannya, kan? Gaya pakaian usahakan longgar sedikit. Jangan menutupi lukanya. Apakah itu bisa menjadi acara penghargaan pemenang emas? Film Guru Yun itu saya tonton. Sungguh sangat luar biasa. Tentu saja luar biasa. Film ini akan membuat Yun Yun memenangkan penghargaan aktris terbaik. Ini adalah aktris level pertamanya. Sejak itu dia akan sepenuhnya menyingkirkan label vas bunga, mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan bintang yang lebih top, juga sumber daya yang tidak dapat diberikan, menjadi bintang super top di industri hiburan. Saya tiba-tiba menyadari, bukan saya yang melihat protagonis pria lebih dulu, melainkan alur cerita yang memberitahu saya. Bantuan yang bisa saya berikan sudah sangat kecil. Waktu saya hampir habis. Tuan muda, tidak mau pergi? Mungkin saya terlalu lama melamun. Bodyguard bertanya pelan kepada saya. Sudahlah, mari pergi. Saya berkata tanpa ekspresi. Daripada mengganggu pertemuan pertama protagonis pria dan wanita di sini, lebih baik kembali dan menyelesaikan surat wasiat. Tentukan musik apa yang akan dipakai untuk pemakaman. Ya, meskipun tahu Yun Yun sangat cantik, tapi ketika melihat Yun Yun menyiapkan penampilan untuk upacara pemberian penghargaan emas, aku masih terpaku selama 10 tahun. Yun Yun sudah berubah dari gadis cerah seperti musim semi, menjadi gadis yang anggun dan elegan. Sepasang mata seperti lukisan tinta air, dibuat dengan goresan halus. Bulu mata panjang terhubung ke sudut mata. Lapisan demi lapisan menampilkan pesona khas Gang Kuno Timur. Saat ini dia juga mengenakan pakaian tradisional dengan potongan yang mengalir. Cantik seolah-olah dari dalam lukisan. Yun Yun, kamu sungguh cantik. Aku berbisik pelan dengan penuh kagum. Lalu, kamu suka? Yun Yun bertanya dengan lembut. Suka, sangat suka. Aku mendekat ingin memegang tangannya. Tiba-tiba sadar bahwa tangan kirinya terluka, jadi cepat mengganti ke sisi lain. Wajah Yun Yun menjadi muram. Kamu tahu tanganku yang kiri terluka? Tahu? Tentu saja, aku tidak mengerti maksudnya. Tapi kamu tidak datang ke lokasi syuting kemarin. Kemarin perusahaan agak sibuk dengan urusan. Aku baru menyadari, jika dulu tahu Yun Yun terluka, aku pasti akan berada di sisinya memberi perhatian, memecat semua staf yang melakukan kesalahan. Tapi kemarin aku bahkan tidak menanyakannya. Aku cepat-cepat memegang tangan kanan Yun Yun dan naik mobil pengasuh. Setelah selesai sibuk kemarin, hari ini baru ada waktu untuk menemanimu menerima penghargaan sepenuhnya. Bagaimana kamu tahu aku pasti akan menang? Yun Yun mengangkat alis menatapku. Karena dalam hatiku kamu sudah menjadi aktris utama. Karena aku tahu kamu akan menjadi aktris utama. Saat aku tidak melihat, tepat tadi malam, aku akhirnya teringat pada alur awal buku ini. Yun Yun yang terkenal mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke upacara penghargaan, sementara dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Diumumkan bahwa aktris utama yang memenangkan penghargaan emas kali ini adalah Xiao Yan. Apakah kamu mendengarkan apa yang kukatakan? Melihat wajah tampan Yun Yun yang tiba-tiba membesar, aku secara refleks mundur ke belakang. Namun sebuah tikungan tajam melemparku ke dalam pelukan Yun Yun. Apa yang terjadi? Di belakang ada mobil tak terduga yang menekan kepalaku bersama Yun Yun. Peluk aku dalam pelukanmu. Jangan mengangkat kepala. Sopir perlahan mempercepat, siap menyingkirkan mobil di belakang. Beberapa kali di persimpangan berbelok tajam. Melihat pemandangan di luar jendela berbalik cepat, aku tak tahan menahan lengan Yun Yun. Apa yang kamu pikirkan barusan? Yun Yun yang melamun tiba-tiba bertanya. Tidak ada apa-apa, hanya sedang memikirkan. Sudah hampir 10 tahun kita kenal. Cepat sekali ya, ini sudah tahun ke-10. Rasanya aku sudah berusaha, tapi sepertinya hanya perjuangan sia-sia. Tidak ada yang berubah. Ceritanya tetap berujung pada kecelakaan mobil yang menewaskan Xiao Yan. Merasakan kecepatan mobil semakin cepat, aku akhirnya tak tahan lagi. Jika aku pasti mati hari ini. Jika harus memberi titik pada hubungan kita. Setidaknya aku ingin mendapatkan jawaban. Yun Yun? Aku melihat Yun Yun ragu-ragu membuka mulut. Namun 10 tahun yang kupelajari. Apakah itu pengalaman terburuk dalam hidupmu? Apa yang kamu katakan? Yun Yun mengerutkan kening menatapku. Maksudku memang begitu. Tidak sengaja?
Permintaan maafku belum sempat selesai diucapkan. Pada saat Yun Yun menarikku ke dalam pelukannya, aku melihat sebuah mobil van menabrak keras ke arah ini. Lalu aku dipeluk erat-erat oleh Yun Yun. Di dalam kegelapan, aku hanya mencium aroma dingin di tubuhnya. Akhirnya aku kehilangan kesadaran dalam benturan besar. Cerita sedang dimuat. Progresnya sangat tidak normal. Sedang memeriksa dan memperbaiki anomali. Perbaikan gagal. Peringatan-peringatan. Cerita aneh. Terlalu berisik. Suara apa? Anomali apa? Awal cerita adalah kecelakaan yang menewaskan Xiao Yan. Xiao Yan adalah aku. Jadi aku sudah mati. Yun Yun? Kamu Yun Yun. Aku membuka mata dengan cepat. Di depan mata ada langit-langit putih bersih. Bau air disinfektan yang menyengat langsung memenuhi rongga hidungku. Di antara suara berdetak berbagai alat. Aku samar-samar mendengar panggilan, Tuan Muda. Kau akhirnya terbangun. Panggil dokter? Cepat panggil dokter ke sini. Cepat pergi beritahu Nona Yun. Menunggu suara kekacauan. Bagus sekali. Aku masih hidup. Aku menghela napas lega. Membiarkan dokter memeriksa kondisi tubuhku. Berbagai istilah medis tidak aku mengerti. Kurasa tubuhku tidak terluka apa-apa. Hanya pingsan selama seminggu. Tidak pernah terbangun. Sekarang tampaknya tidak ada masalah serius. Hanya perlu perawatan hati-hati saja. Aku mengangguk dan menatap pengawal. Bukankah dia baru saja bilang akan memberitahu Yun Yun? Apakah aku sudah bangun? Yun Yun? Di mana? Yun Yun? Tuan Muda? Nona Yun. Dia sementara menatap pengawal yang gugup. Hatiku terasa dingin. Dalam kecelakaan mobil, Yun Yun melindungi aku dengan menutupi tubuhnya. Jika aku tidak apa-apa, apakah memang? Apakah? Menggantikan Xiao Yan yang meninggal menjadi Yun Yun, di mana dia membawaku untuk melihat. Air mataku hampir keluar. Aku hampir mengira pengawal akan membawaku ke ruang mayat. Ternyata hanya Yun Yun yang tidak mau menemuiku. Melalui jendela kaca, aku diam-diam menatap Yun Yun yang duduk bersandar di tempat tidur. Dia tampaknya menjadi jauh lebih kurus. Kulitnya sangat pucat, namun tetap sangat cantik. Tatapan matanya penuh kasih hingga bisa membuat orang tenggelam. Hanya saja dia tidak menatapku, melainkan sang tokoh utama pria. Dia menundukkan kepala sambil berkata sesuatu kepada Yun Yun. Kemudian ia dengan lembut mengangkat wajah Yun Yun. Jari-jarinya menggambar halus di wajahnya. Yun Yun tidak menghindar. Sebaliknya dia mengubah posisi, membiarkan wajahnya lebih dekat ke pemuda itu. Mereka berdua saling menatap. Sungguh manis. Tempat di mana perasaan antara tokoh perempuan dan laki-laki mulai tumbuh. Di mana ada bagian aku sebagai pria keempat yang seharusnya sudah keluar sejak lama ini. Kemana? Aneh sekali. Aku tidak lagi gila seperti dulu. Juga tidak ada keinginan untuk melompat masuk dan mendorong mereka. Mengoyak semua pikiran gelap. Aku hanya merasa sangat lelah. Seperti menonton drama besar selama 10 tahun. Sekarang akhirnya sampai pada akhir. Kau sudah bebas. Aku akan ganti mainan baru. Aku menunduk dan mengirim pesan ini kepada Yun Yun. Lalu mematikan ponsel. Biarlah begitu. Aku tidak mati. Yun Yun juga masih hidup. Agar alur cerita berjalan normal. Sudah waktunya aku keluar dengan tenang. Harus diakui, meninggalkan Yun Yun, memanggil 10 model wanita sekaligus untuk minum bersamaku terasa sangat menyenangkan. Selama 10 tahun ini, bisnis keluarga Xiaoku sangat berkembang pesat. Namun aku tergantung pada pohon Yun Yun ini. Sungguh sia-sia. Hanya saja, meskipun mulut gadis di toko ini manis, tapi penampilannya masih kurang. Matanya tidak cukup natural. Bentuk kelopak mata ganda terlalu dalam. Hidungnya agak rata. Sisi wajahnya terasa kurang menarik. Namun alis dan matanya cukup bagus. Hanya bentuk mulutnya terlalu tipis. Sangat pelik. Semua itu tidak sebanding dengan Yun Yun. Aku menenggak satu teguk minuman dengan rasa benci. Sekarang Yun Yun mungkin sedang bermain kejar-kejaran denganmu. Si protagonis lari dan aku mengejar. Betapa menyenangkannya. Hanya aku yang masih di sini menganggap 10 tahun ini penting baginya. Datanglah dan pijat bahuku. Selain itu, kamu pergi bernyanyi. Jangan nyanyikan lagu tema ini. Ini juga tidak boleh. Semua drama yang pernah diperankan Yun Yun tidak boleh dinyanyikan. Kalau begitu, aku akan menyanyikannya untukmu. Oh, tangan yang melempar mikrofon tiba-tiba ditahan. Dengan tidak senang, mengangkat kepala dan melihat. Apakah aku yang keliru melihat? Meskipun memakai topi dan masker, namun alis dan mata yang terlihat terasa dingin dan memikat. Benar-benar Yun Yun. Apa yang kamu lakukan di sini, Xiao Yan? Apa yang ingin kamu dengar? Aku akan menyanyikannya untukmu. Oke, Yun Yun tersenyum, dengan lembut menekan tanganku. Tiba-tiba aku tidak ingin mendengarnya lagi. Entah kenapa ada perasaan bersalah seperti tertangkap basah. Aku panik menarik kembali tanganku, bangkit dan ingin pergi. Yun Yun malah memelukku dengan cepat. Wajahnya lembut menyentuh lekuk bahuku, sehingga setiap kali dia berbicara, ada napas hangat yang menyentuh leherku, membuatku tak bisa menahan getaran hati. Xiao Yan, tidak berkelahi lagi. Oke, mari kita pulang. Sudah lama kamu tidak makan bersama aku. Setelah berkata, Yun Yun yang kesal menggesekku. Jangan bilang aku mengirim pesan putus kepadanya. Saat kami bersama, dia jarang inisiatif begitu akrab dengan aku. Dulu aku akan sangat senang. Tapi ketika aku melihat kelembutan yang kucari selama 10 tahun mendekatinya, yang bisa diberikan begitu saja kepada tokoh utama, aku tidak mau lagi. Tidak baik. Aku menjawab dengan keras. Berbalik menatap mata Yun Yun. Kita bukan sedang bertengkar, tapi putus. Yun Yun? Aku tidak ingin bermain lagi. Yun Yun terkejut sejenak. Tatapannya tampak bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Sepertinya aku mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahaminya. Akhirnya dia hanya menunduk dan menghela napas ringan. Matanya berwarna merah sedikit. Dengan nada memohon yang lembut, dia berkata padaku, meskipun kita putus, tetap temani aku pulang makan bersama. Anggap saja perpisahan yang baik. Boleh, aku setuju. Aku dan Yun Yun pulang makan bersama. Aku bahkan menyalakan lilin, bersiap menyelesaikan makan malam dengan cahaya lilin. Lalu menyanyikan lagu, selamat berpisah. Setelah itu aku kehilangan ingatan. Apalagi mengurung istri yang mencintaiku. Pikiran pertama ketika membuka mata adalah tidak bisa melihatnya. Yun Yun?
Kamu memang suka bermain. Masih rumah yang familiar. Saya jarang masuk ke sini, jadi saya tidak tahu bahwa bagian belakang pertunjukan bisa begitu panjang, bisa tepat mengunci pergelangan kaki saya, dan juga membuat saya hanya bisa bergerak di dalam sini. Tidak ada cara untuk keluar. Yun Yun duduk tidak jauh dari saya, sambil bermain-main dengan remote di tangannya. Melihat saya terbangun, dia memutar ulang film yang terhenti. Masih ingat tidak? Ini adalah drama ketiga saya. Sang protagonis wanita membuat sang pria sebuah sangkar emas murni, berusaha memelihara pria itu seumur hidup di dalamnya. Yun Yun mengulurkan tangan menyentuh wajah saya. Dia masih memakai topi dan masker. Alis dan matanya halus seperti lukisan. Hanya saja tatapannya membawa kegilaan dan kemuraman yang membuat saya takut. Saat itu saya berpikir, apakah kamu benar-benar mencintai saya? Apakah cintamu didorong oleh keinginan memiliki? Atau kamu hanya ingin mengurung saya dalam sangkar sambil memelihara saya dan sekaligus memamerkannya kepada orang lain? Yun Yun? Saya terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Yun Yun dalam keadaan ini benar-benar tidak normal. Ini bukan Yun Yun yang telah bersama saya selama 10 tahun. Yun Yun yang saya kenal memang dingin, tapi lembut dan sopan. Tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti ini. Dia lebih mirip dengan versi asli yang telah disiksa secara mental oleh Xiao Yan selama 10 tahun. Akhirnya menjadi aktris utama yang sakit jiwa, obsesif, dan gila. Tapi tidak apa-apa. Kemudian saya menyadarinya. Selama kamu mencintai saya, itu sudah cukup. Asalkan kamu tidak meninggalkan saya bersedia bermain bersamamu seumur hidup. Permainan peran seperti ini. Yun Yun mendekat dan mencium saya. Dengan masker di antara kami, saya tidak merasakan suhu bibirnya. Hanya bisa menatap matanya, merasakan kebencian yang rumit di matanya. Tapi selama kamu memiliki pikiran untuk tidak mencintai saya lagi, saya akan mengurungmu, membiarkanmu hanya melihat perasaanku. Saya dipelihara olehmu. Begitulah Yun Yun menjadi di bawah kendali saya. Menekanku ke bawah, mencium leher saya, mengikuti wajah saya. Melihat arah kejadian tiba-tiba menjadi tak terkendali. Aku berjuang keras. Yun Yun, kamu kenapa gila? Jangan berpura-pura seolah-olah aku tidak mau kamu. Aku menopang dada Yun Yun, menjauhkan jarak. Kamu kecanduan akting? Aku menjilatmu selama 10 tahun. Kamu selalu mengabaikanku. Sekarang aku tidak mau ikut lagi. Kamu masih merasa tersakiti. Aku yang tersakiti. Mataku hampir ingin buang air kecil. Aku mengisap hidung dengan keras. Aku tidak mau main lagi. Aku memberi kebebasan kepadamu. Aku tidak mengizinkan. Yun Yun tertawa sinis. Kamu bilang mulai? Jadi mulai. Kamu bilang tidak mau main? Jadi tidak main. Kamu menganggap aku apa? Cuma kentut. Aku mengangkat kaki untuk menendang Yun Yun, mencoba mengangkatnya. Jelas aku meremahkannya. Rentang gerak rantai logam yang mengikat pergelangan kakiku. Dengan satu tarikan dan satu lepasan, seluruh tubuhku meluncur ke arah Yun Yun. Dari dia menindihku menjadi aku menindihnya. Jadi aku langsung menarik topi dia turun, melempar ke wajahnya. Sambil melempar, aku mengumpat. Kamu dengan apa mengurungku? Kamu lepaskan rantainya untukku. Di tengah kekacauan, masker Yun Yun juga aku tarik turun. Aku melihat sebuah bekas luka mengerikan. Dari sudut dahinya Yun Yun miring ke belakang telinga, lalu mengalir di sepanjang pelipisnya, membentuk luka bakar merah menyala. Dalam sekejap aku merasa dunia berputar. Wajah Yun Yun hancur. Jangan lihat. Aku memohon kamu jangan melihatku. Yun Yun mengeluarkan erangan kecil yang patah-patah. Dia mengulurkan tangan menutupi wajahnya. Wajahmu. Aku berbisik tak percaya. Apakah karena kecelakaan mobil kamu menghalangi di depanku? Kupikir aku melompat keluar dari alur cerita. Aku selamat dari kematian. Kupikir Yun Yun adalah tokoh utama perempuan. Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi saya tidak pernah terpikir bahwa yang terluka pada Yun Yun adalah wajahnya. Dia baru saja mendapatkan penghargaan aktris terbaik pertamanya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Wajahnya yang begitu cantik, bersih, dan berharga. Setiap frame di layar lebar begitu halus hingga membuat hati berdebar. Bagaimana bisa meninggalkan bekas luka yang begitu jelas? Tangan saya bergetar hebat, tidak tahan untuk menyentuh wajah Yun Yun. Yun Yun malah mendorong saya beberapa langkah dengan keras. Lalu ia mundur ke pintu. Rencana perawatan yang tidak akan meninggalkan bekas sudah tersedia. Yun Yun memalingkan wajahnya, menyembunyikan sisi yang terluka dalam bayangan. Dia perlahan-lahan berkata kata demi kata. Xiao Yan, kamu pernah berkata, selama wajahku tetap cantik, kau akan terus mencintaiku. Wajahku akan pulih. Kita tidak akan berpisah. Akhirnya Yun Yun menatapku dengan dalam. Dia memakai topi dan pergi meninggalkan si gila. Karakter pria keempat tidak mati. Protagonis wanita mengalami kecelakaan mobil yang merusak penampilannya, yang dikurung di ruangan hitam. Ternyata dia adalah protagonis pria pada progres cerita 70%. Sekarang dengan bangga menjadi milikku. Alur ceritanya benar-benar berantakan total. Untungnya rantai logam ini tidak berguna untuk melihat. Saya dengan santai mengambil piala penghargaan pendatang baru terbaik yang pernah dimiliki Yun Yun. Saya mulai memukulinya dari dasar. Akhirnya setelah 3 jam, saya mendapatkan kembali kebebasan. Yun Yun bersembunyi dan tidak terlihat. Aku tidak bertanya. Ini hanya drama yang jelas. Saya terpaksa membawa pengawal untuk mencari dokter utama Yun Yun. Itu adalah rencana perawatan lengkap dari protagonis pria, Gu Hi. Saya sudah berdiskusi dengan Guru Yun tentang maksimal 3 operasi. Lalu ditambahkan efek makeup sederhana. Gu Hi yang bahkan di layar lebar pun tidak terlihat bekasnya. Melihat saya, dia tidak terkejut sama sekali. Hanya tatapan matanya ke arah saya, dengan sedikit dingin yang tidak mudah terlihat. Guru Yun saat bangun dari kecelakaan mobil saat itu sangat hancur. Ternyata Tuan Xiao sangat terobsesi dengan penampilan. Hal itu memang terbukti benar. Oke. Seluruh dunia tahu bahwa saya karena Yun Yun terlalu cantik. Jadi saya menjadi pacar yang menjadi sponsornya. Saya dengan tulus memegang tangan sang protagonis pria. Apakah hanya wajahnya tidak ada masalah? Apakah kamu pernah peduli dengan kondisi mentalnya? Misalnya, Xiao Xiaoye. Sebagai orang di samping bantal,
Bukankah kamu mengerti? Guhi menertawakan dengan dingin. Begitu juga, lagi pula Guru Yun terluka di lokasi syuting. Kamu juga tidak peduli sama sekali. Kamu hanya peduli apakah dia bisa memenangkan hadiah. Mari menghasilkan uang untuk Heng Sing. Oh, ternyata protagonis pria itu adalah penggemar Yun Yun. Setelah mendapat kritik keras, saya pun mundur dengan lesu. Tapi mengapa saya jelas-jelas berjalan di trotoar? Tetap ada mobil yang terus melaju ke arah saya. 1, 2, 3, 4, 5 mobil. Saya bersembunyi dari trotoar ke halte bus. Dari halte bus, saya melompat ke area hijau. Ketika taksi kelima melanggar aturan lalu lintas dan menabrak saya benar-benar tidak bisa menghindar lagi. Saya menatapnya semakin mendekat. Namun tubuh saya kaku tanpa kontrol. Tidak bisa bergerak. Tiba-tiba sosok yang familiar berlari cepat keluar. Dengan punggung menghadap mobil, dia memeluk saya. Dalam pupil mata saya yang membesar. Ketika mobil itu berada kurang dari 1 meter dari saya, taksi itu mengambil posisi yang sangat tidak sesuai dengan prinsip fisika. Membelok menjadi tikungan L terbalik, lalu menghilang di depan mata saya. Dalam keheningan tak terduga, saya sepertinya mendengar suara mekanis yang menyesal. Perbaikan alur cerita gagal. Saya menolak Yun Yun. Yun Yun memeluk saya erat-erat. Dengan kebingungan, dia membuka mulut. Apakah kamu mendengar? Aku mendengar Yun Yun. Dia menatap saya dan berkata perlahan, Xiaoyan, aku selalu bisa mendengarmu. Jika dikatakan bahwa saat pertama kali aku bertemu Yun Yun, aku menyadari ini adalah sebuah buku, maka Yun Yun tiba-tiba terbangun setelah kecelakaan mobil. Dia melihat arah alur cerita di masa depan. Dia juga mengetahui alasan kami terjerat selama 10 tahun. Jadi, Xiaoyan, 10 tahun ini memang nyata. Itu bukan program yang ditanamkan di otak. Itu adalah 10 tahun kami benar-benar bersama. Yun Yun menatap saya dengan tenang. Matanya penuh kesedihan. Apakah kamu tidak memiliki perasaan sama sekali terhadap 10 tahun ini? Tapi aku terus memaksamu. Ya, kamu tidak bahagia dan tidak bebas. Aku tersenyum pahit. Jangan bilang kamu mengalami sindrom Stockholm. Kamu jatuh cinta padaku. Aku selalu mencintaimu. Xiaoyan adalah kamu menghindar dariku. Yun Yun menghela napas. Kamu bahkan tidak menyadarinya. Setiap kali aku ingin menanggapi kamu, kamu selalu panik dan menjauh. Hanya ketika aku menatap orang lain, kamu baru menunjukkan kepedulian padaku. Aku pikir kamu tidak suka. Itu kamu tidak suka pada dirimu sendiri. Bukan karena benar-benar menyukainya aku. Jadi kamu menganggap semuanya sebagai skenario. Tapi bagiku, setiap hari selama 10 tahun ini adalah hidupku yang nyata. Yun Yun menekan tanganku ke dadanya, merasakan detak jantungnya yang panas dan bersemangat. Jadi yang gila bukan kamu, melainkan yang selalu siap kehilangan. Apakah aku memang begitu? Karena sejak awal aku merasa memaksa Yun Yun, maka setiap sentuhan pada Yun Yun, begitu aku mengendalikan kembali tubuhku, aku akan berhenti. Bagi Yun Yun, sepertinya itu baru saja dia ingin menanggapi kata-kataku. Aku langsung pergi tanpa menunggu. Karena hanya ketika Yun Yun berbicara dengan lawan jenis, aku menjadi sangat posesif. Aku menjadi gila kepadanya. Jadi bagi Yun Yun, biasanya aku bersikap dingin. Pada saat yang ambigu itu, dia tidak tahan dan mencoba menguji dengan berdekatan dengan orang lain. Untuk memastikan apakah aku masih peduli padanya. Ternyata aku sendiri adalah pria buruk itu. Tapi aku terhuyung-huyung berjuang sampai. Setiap kali aku bersikap baik padamu, kamu selalu marah. Hal yang kamu maksud sebagai kebaikan untukku. Setelah selesai, beri aku lempar uang ke arahku. Yun Yun tak tahan menepuk dahi Xiaoyan. Apakah kamu pikir hubungan kita hanya sekadar perjodohan? Kamu bahkan menyentuh wajah Guhi. Tersenyum pada Guhi. Aku bangun. Kamu juga tidak datang menemuiku. Itu untuk dia melihat lukanya. Menentukan rencana perawatan. Yun Yun tersenyum sambil menatapku. Xiaoyan, apa kamu cemburu? Kamu bahkan mengurungku di kamar hitam dan mengunci aku. Aku terus menuduhmu. Maaf, saat itu aku belum menyusun ingatan dan alur cerita dalam kepalaku. Yun Yun menghentikan senyumnya. Dengan serius berkata kepada Xiaoyan, aku jatuh cinta padamu. Alur ceritanya sudah lepas kendali. Apa yang disebut koreksi alur cerita adalah membuatmu tetap mati dalam kecelakaan mobil. Tapi karena aku protagonis wanita, aturan pertama alur cerita adalah menjamin keselamatan hidupku. Jadi kamu tidak boleh meninggalkanku. Kalau tidak, kamu akan mati. Aku tetap menolak permintaan Yun Yun untuk menginap. Dengan kejam aku mendorongnya keluar. Jika cara mati Xiaoyan hanya lewat kecelakaan mobil, tinggal di rumah dan tidak keluar, aku masih sangat aman. Aku butuh sedikit waktu untuk memikirkan hubunganku dengan Yun Yun, sampai pengawal datang menemuiku. Ini setelah kecelakaan mobil. Nona Yun meminta kami untuk memperhatikannya. Untungnya kompartemen mobil tidak terbakar. Pengawal dengan lembut menyerahkan sebuah kotak beludru hitam kepadaku. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat sebuah cincin berlian. Aku teringat sebelum upacara penghargaan. Aku gila menatap Yun Yun. Yun Yun menghiburku dengan berkata, dia akan melamarku saat menerima penghargaan. Sedikit kata tentang diriku. Hanya akan disebutkan beberapa kalimat setelah protagonis wanita membuka hatinya kepada protagonis pria. Menjadi alat untuk mengangkat hubungan mereka. Ternyata Yun Yun sudah memikirkan masa depanku sebelum alur kebangkitan dimulai. Dia memang mencintaiku. Lalu aku menatap pengawal dengan tatapan bingung. Menurutmu, aku harus menikah dengan Yun Yun? Tuan muda tidak ingin menikah dengan Nona Yun? Aku tidak tahu. Aku tidak ingin bersama Yun Yun, karena harus mengikuti alur cerita. Aku juga tidak ingin menikah dengan Yun Yun, hanya demi bertahan hidup. Sepertinya semua hal di luar kendali kita. Sudah sejak 3 tahun yang lalu. Nona Yun sudah tahu bahwa urusan kakeknya dilakukan oleh Tuan muda. Pengawal tiba-tiba berkata, saat itu kami pergi ke rumah Nona Yun. Luka pada Nona Yun sebenarnya dipukul oleh kakeknya. Ibunya meninggalkannya. Kakeknya juga menganggapnya sebagai pembawa sial. Setiap kalah dalam taruhan,
dia akan melampiaskan kemarahannya padanya. Nenek tampaknya mencintainya, namun itu hanya membuatnya harus bersabar, karena nenek lebih mencintai kakek, tidak akan melawan demi dia. Aku terpaku menatap pengawal. Tuan muda sebelumnya selalu mengira Nona Yun bersikap dingin padamu. Sebenarnya kami semua tahu, tatapan Nona Yun padamu seperti orang yang tenggelam, mencengkeram sekeping kayu apung. Pengawal tersenyum, kerutan halus di sudut matanya tampak jelas. Baru kusadari dia mengikutiku bertahun-tahun. Sudah tidak muda lagi. Tuan muda? Kamu adalah penyelamat Nona Yun. Kupikir Tuan muda sudah bermain dengan Nona Yun begitu lama. Permainan kejar-kejaranmu akan menyukai kata sifat seperti ini. Pengawal meletakkan ponselku. Di layar terlihat 10 beberapa panggilan tak terjawab dari Yun Yun. Jika Nona Yun menikah dengan orang lain, apakah kamu bisa menanggungnya? Akhirnya pengawal berkata perlahan. Bagus, satu pukulan mematikan. Aku telah melayani Yun Yun selama 10 tahun. Membawanya langkah demi langkah dari yang tidak dikenal menjadi bintang film terpopuler. Jika dia berani menikah dengan orang lain, aku tidak tahan sama sekali. Aku cepat-cepat mengangkat telepon. Tokoh utama akan menikah dengan pria keempat. Biarkan alur yang menyeramkan ini hancur total. Ya, ini adalah hidupku yang nyata. Setiap hari bersama Yun Yun adalah pengalaman langsungku. Mengapa aku harus terjebak dalam karakter yang sudah ditentukan? Alur cerita yang tidak pernah aku setujui. 10 tahun yang lalu, yang mengeluarkan Yun Yun adalah Yun Yun masa depanku. Di sisiku hanya akan ada aku. Selesai.